Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau ngasih kalian ice breaking. Ada yang tahu nggak sih ice breaking itu apa? Jadi ice breaking itu tujuannya untuk melatih fokus kalian sebelum memasuki ke pembelajaran. Sistemnya kayak gini. Kalau sistem ice breakingnya kayak gini. Fokus, dimulai. Nah, kan udah kayak gitu nanti contohnya ini kan Ibu namanya Ibu Waya kan. Nanti Ibu nyebutin namanya Sela. Fokus, dimulai. Waya, Sela. Nah, nanti kalau misalnya Sela udah nyebutin, Ibu kan udah nyebutin namanya Sela. Terus nanti Sela langsung nyebutin namanya siapa gitu, apa Salwa. Kalau misalnya Sela udah nyebutin namanya Salwa, nanti Salwa langsung gitu juga fokus. Bisa dimulai? Bisa? Oke, mulai ya. Ini nanti yang kemudian disebutin sama si Sela harus langsung siap. Sampai salah ya, nanti Sela nyebutin misalnya namanya Salwa, itu Salwa nyebutin namanya Salwa sampai salah ya. Nah, salah nanti maju ke depan. Oke. Dimulai ya. 1, 2, 3. Fokus, Lala. Widih, Sela. Fokus, Lala. Sela Ria. Oke, lagi. Maju. Gak apa-apa, nanti kita cek lagi ya. Buka ya. Oke, satu lagi ya. Yuk lagi bareng-bareng. Fokus, Lala. Widih, Lia. Oke, dari si Sela lagi aja ya. Tadi kan dia udah salah. Ulangi yuk. 1, 2, 3. Fokus, Lala. Widih, Sela. Fokus, Lala. Sela Erna. Fokus, Lala. Enak. Mama, namanya siapa? Ajal ya, Bapak maju depan. Ayo, depan. Gak apa-apa. Hukumannya apa? Nyanyi aja ya. Ayo, gak apa-apa. Ayo, depan. Basis. Hukumannya nyanyi ya. Nyanyi harus kompak berdua. Pokoknya nanti lagu apa? Udah fokus apa belum? Belum, masih dimulai nih. Udah fokus? Oke. Hari ini kita belajar materi tentang teks narasi. Ibu harap kalian dapat memahami definisi teks narasi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur, ciri-ciri, struktur dari teks narasi. Yang ketiga, kalian dapat memahami tujuan dari teks narasi. Dan yang keempat, kalian dapat menyajikan sendiri sebuah teks narasi yang kalian susun sendiri berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan kalian sehari-hari. Oke, itu tujuan. Hari ini kita belajar materi tentang apa? Mengenal teks narasi. Ada yang tahu nggak sih sebelumnya apa itu teks narasi? Ada yang tahu? Ya apa? Suatu teks yang berisi tulisan yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Iya, benar. Jadi teks narasi itu merupakan teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang runtun dan kronologis. Biasanya berisi struktur, tema, terus juga ada alurnya. Dia juga teks narasi bisa berupa teks fiksi atau teks Imajinasi. Teks fiksi itu merupakan imajinasi. Dia bisa berupa teks fiksi atau non fiksi. Kalau teks fiksi contohnya apa? Cerpen, ya bisa. Teks fiksi itu biasanya teks yang disusun secara rekaan. Teksnya itu disusun secara rekaan atau dibuat-buat. Contohnya kayak cerpen, novel itu kan ceritanya dibuat-buat atau direkam. Kalau yang non fiksi itu biasanya teks cerita yang nyata dan tidak direkam. Paham perbedaan fiksi dan non fiksi? Paham. Selanjutnya tujuan dari teks narasi. Sela bisa bacakan tujuan dari teks narasi. Yang pertama apa? Menyampaikan informasi. Yang kedua, memberikan pengetahuan. Yang ketiga, sebagai hiburan. Yang keempat, menggambarkan peristiwa, pengalaman atau gagasan secara rinci dan kronologis. Ya, tujuan dari teks narasi yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Yang kedua, memberikan pengetahuan. Yang ketiga sebagai hiburan. Yang keempat, menggambarkan peristiwa, pengalaman atau gagasan secara rinci dan kronologis.
Selanjutnya ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, menceritakan Peristiwa atau pengalaman. Nah, jadi biasanya teks narasi itu berisi tentang dia biasanya menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman kita. Misalnya pengalaman kita di kehidupan kita pribadi itu bisa dituangkan ke dalam teks narasi, asalkan dia memiliki struktur yang tersusun sesuai dengan struktur dari teks narasi. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa yang diceritakan merupakan kejadian yang benar-benar terjadi atau imajinasi atau gabungan keduanya. Jadi teks narasi itu bisa berupa kejadian yang sebenarnya atau kejadian yang nyata, atau bisa juga kejadian yang dibuat-buat, atau rekaan. Yang ketiga berdasarkan pada konflik. Yang keempat memiliki nilai estetika. Apa itu nilai estetika? Nilai estetika itu merupakan suatu nilai yang berisi keindahan di dalam teks narasi. Yang keempat harus disusun secara kronologis. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini biasanya awalan dari teks narasi, yaitu pengenalan cerita yang isinya berupa latar belakang, tempat, waktu, dan tokoh. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini kalau di dalam teks narasi biasanya mulai munculnya suatu masalah atau konflik. Dari masalah yang kecil bisa memuncak menjadi suatu konflik yang besar. Yang ketiga ada resolusi. Merupakan resolusi itu adalah mulai munculnya solusi di dalam teks narasi tersebut. Solusi dari konflik yang sudah terjadi di komplikasi. Nah, di resolusi ini mulai muncul solusinya. Di mana caranya di teks narasi tersebut tokoh menyelesaikan masalahnya. Nah, di resolusi ini sudah terlihat solusinya. Yang keempat ada koda atau reorientation. Dia berisi pesan moral atau amanat. Jadi amanat dari kisah teks narasi ini. Misalnya contohnya cerita fiksi. Contohnya tentang si kancil. Kayak cerita-cerita cerpen atau novel. Nah, contohnya itu kayak cerita si kancil. Biasanya di setiap cerita kayak gitu pasti ada pesan moralnya kan? Pasti ada amanatnya. Amanat itu biasanya menyampaikan apa? Ya, pesan dari penulis terhadap cerita tersebut. Unsur-unsur dari teks narasi. Yang pertama ada tema. Apa itu tema, Sela? Gagasan pokok pikiran sebuah cerita. Contoh tema yang cukup sering diangkat pada cerita narasi adalah cerita keluarga, pertemanan, perpisahan, dan lain. Yang kedua ada Latar. apa itu latarnya? Informasi tempat dan waktu, kemudian dapat menjelaskan di mana Apa peristiwa dalam cerita terjadi. Yang ketiga ada Alur. Apa itu alurnya? Pola penyimpanan. Pola penyampaian peristiwa dalam cerita. Alur ini bisa maju mundur maupun maju mundur. Yang keempat ada Tokoh. karakter yang ada di dalam cerita. Biasanya tokoh berupa tokoh utama, protagonis, lawan tokoh utama atau antagonis, dan penengah atau yang kelima ada Sudut pandang. apa itu sudut pandang? Arah pandangan dan penyampaian kronologis ketika menyampaikan sebuah cerita berdasarkan sudut pandang orang tokoh kedua tiga. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis teks narasi dibagi menjadi 3. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari teks narasi. Yang pertama ada ekspositoris. Biasanya menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa dengan tepat. Tokoh ditonjolkan biasanya hanya satu orang sehingga kita berpusat pada kehidupan mulai dari kecil sampai titik akhir. Jadi biasanya ekspositori ini menceritakan, di dalam teks narasi dia menceritakan cuma menonjolkan satu tokoh. Dia jadi tak terlalu memperhatikan banyak tokoh. Yang kedua ada artistik. Jenis teks narasi yang memiliki sifat fiksi atau non fiksi. Jadi artistik ini merupakan jenis teks narasi, biasanya dia berupa fiksi atau teks yang berupa non fiksi. Biasanya menceritakan kisah dengan tujuan menjadi hiburan atau memberikan pengalaman hidup yang indah. Yang indah itu bisa dimaksud sebagai estetik atau estetika bagi si pembaca dan si. Yang ketiga ada sugestif. Sugestif itu merupakan sebuah narasi yang dibuat untuk menyampaikan maksud tertentu. Bisa digunakan juga menyampaikan amanat pada pembaca atau pendengar. Dengan begitu mereka membaca jenis teks narasi ini akan merasa sedang melihat peristiwa dengan diceritakan secara langsung. Oke, sekarang ibu bagiin contoh dari teks narasi. Ada fiksi dan contoh teks narasi non fiksi. Jadi kalian pelajari dulu. Kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Kalian pelajari dulu nada-nadanya. Nanti ibu minta kalian maju satu-satu buat bacain ya.
Tapi kalian juga harus melihat tanda-tandanya, tanda bacanya, koma, titik. Doa aku dibuang di situ. Itu sesuai jedanya ya. Sudah Nana? Sudah dipelajari? Nada-nadanya, tanda bacanya sudah? Bisa? Bisa? Oke. Sekarang ibu mau yang si kancil, siapa yang mau maju? Oke, Sela, silahkan maju ke depan. Perhatiannya buat Sela ya. Dari dulu Selanya mau bacain kita tentang si kancil dan buaya. Kisah si kancil dan buaya. Pada suatu hari yang cerah, si kancil berjalan di tepi sungai mencari makanan. Ia merasa sangat lapar setelah seharian berkeliling di hutan. Tiba-tiba, ia melihat sekelompok buaya yang sedang berjemur di pinggir sungai. Si kancil yang cerdik memiliki ide. Ia berkata kepada buaya-buaya itu, "Hai buaya, aku membawa banyak makanan di seberang sungai, tapi aku tidak bisa menyeberang sendiri. Kalau kalian mau membantu aku akan membagikan makanan itu kepada kalian." Buaya-buaya itu setuju dan membentuk barisan di sungai agar si kancil bisa melompat dari punggung satu ke punggung lainnya. Setelah sampai di seberang, si kancil berkata, "Terima kasih sudah membantu, tapi aku hanya bercanda, aku tidak membawa makanan. Aku hanya ingin menyeberang sungai." Ya, buaya-buaya itu merasa tertipu, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena si kancil sudah jauh. Si kancil pun melanjutkan perjalanannya dengan perasaan senang dan kenyang. Oke, berikan Sela. Sekarang yang Raden Ajeng. Ya, Raden Ajeng Kartini. Siapa yang mau maju? Coba siap. Erna. Oke, silakan Erna. Saya Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 21 April 1979. Ia dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan Terima kasih. Erna. Oke, kisah si kancil tadi termasuk jenis teks narasi apa? Artistik. Termasuk jenis teks narasi artistik. Jenis narasi yang memiliki sifat fiksi. Umumnya menceritakan bisa dengan tujuan untuk menjadi hiburan atau pengalaman yang indah atau estetik bagi pembaca dan pendengar. Kalau Raden Ajeng Kartini merupakan teks narasi apa? Ekspositoris atau informatif, menceritakan peristiwa sejarah dan kejadiannya nyata. Jadi Raden Ajeng Kartini ini bukan merupakan jenis teks narasi fiksi, tapi merupakan jenis narasi teks non fiksi karena dia menceritakan peristiwa sejarah yang nyata dengan data dan fakta akurat, dengan data dan fakta yang akurat. Jenis teks narasi ini biasanya bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa dengan tepat. Nah, tokoh yang ditonjolkan ini biasanya hanya satu orang, sama kayak yang Raden Ajeng Kartini ini cuma satu orang yang ditonjolkan. Nah, dari materi teks narasi ini kalian sudah paham? Apa masih ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, mau tanya apa? Cerita yang kita alami secara pribadi, apa kita bisa menjadi sebuah teks narasi? Ya, bisa ya. Kalau cerita yang kita alami secara pribadi itu bisa kita buat atau bisa kita tuangkan ke dalam teks narasi. Nah, cerita pribadi kita itu termasuk ke dalam teks narasi non fiksi karena kejadiannya nyata dan asli. Yang penting dia sesuai dengan struktur-struktur yang ada pada teks narasi dan sesuai dengan unsur-unsur dari teks narasi. Jadi jawabannya bisa. Oke, sampai sini materi yang Ibu sampaikan. Ibu memberikan tugas rumah buat kalian. Tugasnya yaitu untuk tugas di rumah silakan kalian menyusun satu judul teks narasi dengan tema bebas, masing kalian mau fiksi atau non fiksi. Kalian susun sendiri tapi sesuai dengan struktur kaidah dari teks narasi. Pasti kalian mau fiksi apa non fiksi. Nanti kalian kerjakan secara individu satu-satu, bukan kelompok ya, satu-satu. Itu nanti habis kalian susun di rumah nanti kalian bacakan satu-satu di depan minggu depan pada pembelajaran Ibu selanjutnya.
Oke, sampai sini pembelajaran Ibu ya, STI. Ini pembelajaran Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran Ibu hari ini tentang teks narasi ya? Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kita dapat memahami bahwa teks narasi merupakan teks yang menceritakan rangkaian peristiwa secara berurutan dengan alur yang jelas. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita bisa memahami bahwa teks narasi merupakan teks yang menceritakan peristiwa secara runtun dan kronologis, baik cerita fiksi ataupun cerita non fiksi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyampaikan informasi, memberikan hiburan, serta menggambarkan pengalaman. Oke, terima kasih karena kalian telah berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu kali ini. Ibu harap materi yang telah Ibu sampaikan dapat melekat di pikiran kalian, dapat juga bermanfaat bagi kalian di masa depan. Amin. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu. Mohon maaf apabila